Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Visual Journey bersama saya Tori. Nah, pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang perbedaan antara sensor APS-C, micro four third, dan full frame yang penting untuk kita tahu di tahun 2021 ini. Yang mana kita tahu kebutuhan akan dunia fotografi dan videografi semakin meningkat, dan juga produsen dari kamera sendiri yang terus berinovasi dan berkompetisi dalam membuat kamera terbaik untuk pengguna. Nah, mau tahu seperti apa? Mari simak. Jika teman-teman sedang mencari kamera saat ini, mungkin akan menghadapi situasi yang cukup membuat bingung. Kita tahu saat ini di tahun 2021 tidak hanya produsen-produsen kamera yang semakin membuat produk-produk kamera yang begitu banyak, tapi juga dari segi teknologi dan juga kualitas yang biasanya tiap produsen memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Tapi dari keunggulan-keunggulan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan, yaitu adalah sensor dari kamera itu sendiri. Apakah full frame, APS-C, ataukah micro four third? Mungkin sebagian kita berpikir bukankah tiap sensor sama saja? Apakah penting perbedaan sensor itu? Sebenarnya ada perbedaan yang cukup besar di antara ukuran sensor full frame, APS-C, dan micro four third. Sebenarnya perbedaan itu pada dasarnya terletak pada ukuran sensor yang terlihat secara fisik ya teman-teman. Full frame mempunyai ukuran sekitar 36 x 24 mm, APS-C sekitar 22 x 15 mm, dan micro four third sekitar 17 x 13 mm. Jadi sebenarnya dari segi fisik sudah terlihat berbeda antara ketiga sensor ini. Dan itu artinya ukuran piksel dari tiap sensor berbeda-beda dan sangat mempengaruhi apa yang mampu dilakukan oleh kamera tersebut. Oke, tentunya perbedaan pertama yang sangat kita rasakan dari perbedaan sensor ini adalah crop factor. Jika kita menggunakan lensa 50 mm pada sensor full frame, itu artinya ukuran tersebut real 50 mm. Namun jika kalian menggunakan lensa 50 mm pada kamera dengan sensor APS-C, kita ambil contoh kamera Canon, maka focal length lensa menjadi 80 mm. Karena crop factor kamera APS-C Canon yaitu 1,6. Jadi 1,6 dikalikan 50 sama dengan 80 mm. Dan jika dipasangkan pada kamera micro four third, maka ukuran focal length menjadi 100 mm. Karena crop factor dari sensor micro four third yaitu 2. Jadi 2 dikalikan 50 mm sama dengan 100 mm. Sudah seperti lensa tele ya teman-teman. Jadi ukuran focal length pada lensa akan sama atau menjadi ukuran focal length yang real jika dipasangkan pada lensa full frame. Karena pada dasarnya kamera-kamera terdahulu seperti kamera analog menggunakan sensor full frame, sehingga acuan focal length pada lensa mengacu pada kamera bersensor full frame. Nah, hal itu membuat perbedaan yang cukup drastis pada hasil gambar tentunya. Saat ini saya menggunakan lensa pada focal length 28 mm pada kamera full frame. Dan jika saya menggunakan kamera bersensor APS-C, maka visualnya akan seperti ini. Kurang lebih di 44 mm. Dan jika saya menggunakan sensor micro four third, maka akan jadi seperti ini, yaitu kurang lebih menjadi 56 mm. Nah, tentunya ini menjadi perbedaan yang cukup besar di antara ketiga sensor tersebut untuk penggunaan fokal lensa yang sama. Dan tentunya perbedaan itu bukan menjadi acuan dari salah satunya yang mana yang terbaik atau yang terburuk. Kita contohkan misalnya ada seorang fotografer alam yang sangat membutuhkan zoom yang sangat tinggi untuk mengambil gambar sebuah burung yang cukup jauh, atau mungkin fotografer olahraga yang memerlukan zoom yang lebih dan lebih dekat lagi dengan objek. Di sana crop sensor akan sangat berguna. Misal kita menggunakan lensa 200 mm, maka akan menjadi 400 mm di sensor micro four third. Karena itu full frame tidak selalu yang terbaik. Namun di situasi jika kita membutuhkan landscape sebuah pemandangan, tentunya crop factor besar seperti micro four third akan lebih sulit dibandingkan kamera full frame. Perbedaan lainnya adalah depth of field. Nah, dengan kamera bersensor full frame, kalian akan mendapatkan kedalaman atau blur pada background yang lebih baik dibanding APS-C. Dan APS-C lebih baik dari micro four third. Jadi jika kita menggunakan lensa 35 mm f1.4 pada full frame, APS-C, dan micro four third, kita akan mendapatkan kedalaman atau blur yang berbeda. Dan itu tentunya menjadi perbandingan yang cukup besar karena full frame dapat memberikan kualitas kedalaman atau blur yang paling baik. Selanjutnya pada perbedaan ketiga sensor ini kita berbicara tentang dynamic range. Nah, karena sensor terbesar ada pada sensor full frame, masing-masing piksel mampu menangkap cahaya sedikit lebih besar. Teori simpelnya menurut saya seperti itu. Maka sensor full frame memiliki dynamic range yang jauh lebih besar dari APS-C, dan APS-C lebih besar dari micro four third. Yang arti lebih simpelnya lagi, kamera full frame mampu menangkap perbedaan antara gelap dan terang dalam satu frame dengan baik. Dan tentunya dynamic range ini merupakan satu hal yang sangat-sangat penting khususnya bagi saya. Lalu full frame juga lebih baik dalam urusan low light. Dalam kondisi-kondisi minim cahaya, full frame bisa diandalkan. Full frame akan jauh lebih baik pada ISO yang tinggi karena menghasilkan noise yang lebih rendah daripada APS-C dan micro four third. Nah, selanjutnya perbedaan yang terlihat pastinya selain ukuran sensor, otomatis ukuran kamera pun mengikuti.
Tentunya kamera full frame akan jauh lebih besar dari kamera APS-C, dan APS-C lebih besar dari Micro Four Thirds. Bukan hanya soal bodi kamera, lensa juga biasanya mengikuti ukuran, karena lensa-lensa untuk full frame biasanya lebih besar, dan itu merupakan kelemahan dari full frame pada umumnya. Bukan hanya itu teman-teman, tentunya full frame akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar lagi, dan bukan hanya pada kamera, kita juga perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk lensa. Nah, dari semua poin di atas tentunya kita tidak berbicara full frame pasti yang terbaik atau Micro Four Thirds yang terburuk, karena akan ada banyak faktor seperti biaya, ukuran, berat, fungsi di lapangan, dan lain-lain. Misalnya kalian adalah orang yang suka traveling dengan membawa barang-barang yang ringkas, tentunya kamera kecil akan jadi pilihan. Jika kalian seorang fotografer profesional yang sangat membutuhkan kualitas gambar terbaik, tidak masalah dengan peralatan yang besar-besar dan berat. Pasti kalian akan memilih full frame. Nah, tapi teman-teman, di tahun 2021 ini ukuran sensor tersebut tidak bisa dijadikan acuan mutlak bahwa sensor full frame sudah pasti yang terbaik. Banyak kamera-kamera bersensor kecil namun menawarkan kualitas gambar yang bisa menyetarai full frame. Produsen-produsen di luar sana terus mengembangkan teknologi untuk membuat gambar semakin baik bahkan dengan sensor kecil sekalipun. Yang pasti kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi kamera yang perkembangannya cukup signifikan hingga tahun 2021 ini. Oke, mungkin sekian saja video kita kali ini. Silahkan komen jika ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan, atau mungkin dikoreksi. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.